Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Tani Cabai Merah Keriting. Adapun kelompok 15 yang terdiri dari yang pertama Dian Puji Rahayu, yang kedua Fitri Amalia Rahayu, dan yang ketiga saya sendiri Triwahyuni. Baik, langsung saja ke materi presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Dian Puji Rahayu. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai gambaran umum usaha yang akan didirikan. Pengusahaan tanaman cabai di desa peneliti pada umumnya ditanam secara monokultur. Berdasarkan jawaban yang diberikan petani responden, dapat diketahui bahwa pengusahaan tanaman cabai dilakukan dengan tujuan komersial sebagai usaha peningkatan pendapatan petani. Inisiatif yang mendorong petani responden untuk mengusahakan tanaman cabai secara umum karena keinginan sendiri sebanyak 12 responden, yaitu setara dengan 80%, dan sebagian lagi karena anjuran teman yang telah berhasil dalam usaha tani cabai sebanyak 3 responden atau 20%. Tanaman cabai yang diusahakan petani responden ditanam dengan jarak tanam yang berbeda-beda. Namun demikian, jarak tanam yang hampir dipakai itu sama, yaitu jarak tanam 50 x 60 cm. Lebih banyak dipakai oleh petani responden, yaitu sekitar 70%. Dan yang lainnya sekitar 30% memakai jarak tanam 60 cm x 60 cm. Petani responden yang memakai jarak tanam pertama yaitu 50 cm x 60 cm umumnya karena mendapatkan inovasi teknologi dari membaca buku serta dari teman sesama petani yang telah berhasil. Sedangkan petani responden yang memakai jarak tanam kedua yaitu jarak tanam 60 x 60 cm dikarenakan inisiatif sendiri. Tingkat pendidikan ternyata mempengaruhi kemampuan petani dalam menerima inovasi. Hal ini terlihat dalam kegiatan budidaya tanaman cabai, sehingga hasil yang diperoleh berbeda. Petani responden dalam membudidayakan menggunakan benih dari membeli 55,81%, tetapi ada juga yang mengusahakan sendiri yaitu sekitar 44,19%. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis aspek hukum. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh seorang individu atau tunggal. Pemilik perusahaan ini menguasai dan bertanggung jawab terhadap jalannya usaha, manajemen, dan resikonya. Ciri umum dari perusahaan ini yaitu modal usaha tidak besar, keuntungan hanya diperuntukkan bagi pemilik, dan usaha sangat tergantung pada skill pemilik agar bisa berkembang. Pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah RT/RW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengkaji sejauh mana RT/RW mampu menjamin kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah beririgasi dan menetapkan secara tegas kawasan pertanian tahap persawahan yang akan tetap dipertahankan. Pola kemitraan usaha tani cabai diharapkan menjadi solusi permasalahan kebutuhan cabai dalam negeri serta dapat menjadi diversifikasi pangan nasional. Pengusahaan cabai dengan pola kemitraan diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengatasi fluktuasi harga cabai yang tidak menentu. Oleh karena itu, dengan bermitra, petani mempunyai pemasok sarana produksi dan terjaminnya pemasaran hasil produksi. Bagi mitra usaha, kemitraan mampu mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pola kemitraan yang berjalan antara dua belah pihak dalam pengembangan usaha tani cabai dalam pemenuhan permintaan masyarakat, khususnya di daerah Tulungagung. Selanjutnya yaitu mengenai analisis aspek pasar dan pemasaran. Sistem pemasaran produk cabai yang dilakukan petani cabai responden dengan cara persatuan berat atau kilogram. Dengan cara ini mereka tidak dirugikan pembeli dan juga akan tahu jelas berapa hasil panen yang telah mereka peroleh. Transaksi jual beli cabai kebanyakan terjadi dengan pembeli datang ke petani dan melihat tanaman terlebih dahulu, kemudian menawarkan harga untuk hasil panen tersebut. Yang mana selanjutnya penetapan harga ditetapkan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Strategi pemasaran pada pengembangan bisnis
Pada usaha tani cabai merah keriting, yaitu ada 3. Yang pertama, segmentasi pasar atau segmentation. Yang kedua, target pasar atau targeting. Dan yang ketiga, posisi pasar atau positioning. Bauran pemasaran pada pengembangan bisnis yaitu 4P, yaitu terdiri dari pertama produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, dan yang terakhir place. Produk yang ditawarkan adalah head leather yang membentuk crop dipanen berumur sekitar 60 hari setelah tanam. Cabai merah keriting yang ditawarkan berwarna merah, hijau kemerahan, atau hitam kemerahan. Selanjutnya price, penetapan harga jual berdasarkan kesepakatan harga pasar. Yang ketiga promotion, promosi yang akan dilakukan dalam pengembangan bisnis ini yaitu personal selling, dengan menawarkan produk secara langsung kepada para pedagang pengepul dan pedagang pengecer melalui telepon atau baik secara langsung. Dan yang terakhir yaitu place, distribusi yang dilakukan oleh kelompok tani ke pedagang pengepul dan juga pedagang pengecer. Selanjutnya ada juga analisis SWOT, yang mana terdiri dari yang pertama kekuatan atau S, yaitu ketersediaan sarana produksi, kualitas cabai merah bagus, hasil produksi ada setiap hari, penjualan hasil produksi melalui pasar lelang, dan akses modal mudah dijangkau. Yang kedua, kelemahan atau W, terdiri dari pengawasan terhadap bibit yang digunakan masih lemah, kemampuan petani dalam penerapan teknologi masih kurang, belum ada pengelolaan lebih lanjut dari hasil produksi, masih ada kelembagaan petani yang kurang aktif, dan juga fasilitas pasar lelang masih kurang. Yang ketiga yaitu peluang atau O, permintaan pasar terhadap cabai merah itu tinggi, iklim dan tanah yang cocok untuk budidaya cabai merah, adanya teknologi yang membantu dalam budidaya, pengelolaan cabai merah menjadi produk lain, dan yang terakhir terbukanya lembaga keuangan bagi petani untuk memperoleh modal. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau T, terdiri dari serangan OPT, persaingan dengan daerah lainnya, belum ada jaminan harga cabai merah sangat berfluktuasi, dan yang terakhir cuaca yang tidak menentu. Analisis yang selanjutnya yaitu analisis aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, analisis aspek manajemen, terdiri dari 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses dasar di mana petani memutuskan tujuan dan cara pencapaian dari suatu kegiatan yang harus diimplementasikan. Perencanaan dalam usaha tani cabai merah terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan usaha dan juga perencanaan tanam. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam pengorganisasian usaha tani cabai merah keriting dilakukan penentuan tahapan pekerjaan ataupun penentuan tugas, di mana dimulai dari penentuan syarat tumbuh dari tanaman tersebut dilakukan oleh semua petani. Pengorganisasian tenaga kerja berbibitan merupakan kegiatan yang harus dikerjakan oleh petani. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan dalam suatu kegiatan merupakan penerapan dari segala sesuatu yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan usaha tani cabai merah, hal yang dilaksanakan pertama kali yaitu penentuan syarat tumbuh bagi tanaman yang akan ditanam. Dan terakhir, pengontrolan atau controlling. Pengontrolan merupakan tahapan untuk mengawasi suatu usaha tani untuk mengurangi resiko kegagalan dalam pelaksanaan usaha taninya. Pengontrolan dilakukan dalam beberapa aspek seperti aspek pengairan yang dilakukan oleh petani dengan tujuan agar tanaman tetap lembab dan tanaman tidak kekurangan air. Yang kedua yaitu analisis aspek organisasi. Peran kelompok tani dalam pertanian menjadi organisasi petani yang menjalankan kerjasama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani. Sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi, dan pemasaran hasil. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis aspek operasi atau produksi dan teknologi. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, aspek teknis produksi menempati urutan pertama,
yakni petani lebih mementingkan aspek teknis produksi yang mana di dalamnya terdapat 3 taraf, yaitu pembangunan irigasi, perbaikan teknis usaha tani melalui demo plot, dan perbaikan teknis usaha tani melalui penyuluhan. Petani lebih mementingkan kebijakan perbaikan teknis usaha petani melalui penyuluhan dibandingkan kebijakan aspek teknis produksi lainnya. Penyuluhan dimiliki kontribusi penting untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan peningkatan produksi pangan telah menyebabkan cepatnya perkembangan minat orang dalam penyuluhan selama beberapa dekade terakhir. Kebijakan penyuluhan sendiri menjadi keinginan petani dikarenakan petani ingin lebih baik lagi untuk kedepannya, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal keberlanjutan lingkungannya. Menyatakan bahwa mutu SDM petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang jika penyuluhan pertanian merupakan proses pemberdayaan bukan proses transfer teknologi. Minimnya informasi tentang cara bercocok tanam yang berkelanjutan dari penyuluh membuat sebagian besar petani melakukan sistem usaha tani yang berorientasi pada obatan-obatan kimia telah membuat dampak buruk bagi lingkungan. Petani mengaku semakin lama kebutuhan akan pupuk kian meningkat. Permasalahan tersebut bertuntut pada ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida kimia. Selain berdampak negatif bagi lingkungan, bertambahnya kebutuhan pupuk bagi tanaman membuat petani mengeluarkan biaya lebih dalam usaha taninya. Dampaknya yaitu pendapatan petani sangat panen berkurang, bahkan jika harga mulai turun. Tidak jarang petani mengalami kerugian dan akhirnya cabai yang sudah siap panen tidak panen dan dibiarkan dalam membusuk. Permasalahan ini diharapkan diselesaikan dengan kembali merangkul petani-petani dalam program penyuluhan, karena dengan melakukan penyuluhan SDM petani akan meningkat sehingga nantinya akan berdampak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha taninya. Dan yang keempat yaitu analisis aspek keuangan dan resiko. Yang pertama, analisis aspek keuangan. Perkembangan hasil panen buah cabai dinyatakan dalam satuan berat buah cabai dengan pertimbangan bahwa petani lebih mudah memperkirakan hasil usaha taninya cabai dengan menggunakan satuan berat daripada memakai satuan berat lain. Asumsi-asumsi tentang hasil yang diperoleh dalam usaha tani cabai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya hasil yang diperoleh pada umumnya tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan dari kelebatan buah pohon. Dan yang kedua yaitu harga jual per satuan berat adalah kilogram dengan harga jual rata-rata di tingkat petani. Dari tabel yang pertama, bisa kita lihat hasil panen buah cabai merah keriting selama satu musim tanam dengan luas pengusahaan. Tanaman cabai mulai berbuah setelah berumur 3 bulan. Panen buah cabai dilakukan dengan interval 1 minggu sekali dengan tujuan buah yang dipanen sudah tua dan hasilnya banyak. Hasil panen cabai tiap minggu mengalami kenaikan dengan puncaknya pada minggu ke-8 dengan hasil sebanyak 3,138 kg. Selanjutnya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu hasil panen buah cabai semakin menurun sampai pada minggu yang ke-13, di mana tanaman cabai dianggap sudah tidak produktif lagi sehingga perlu dilakukan peremajaan. Karena tanpa dilakukan peremajaan, pendapatan yang diperoleh petani semakin menurun dan mungkin akan merugikan petani. Banyaknya hasil panen buah cabai selama 6 bulan dengan luas pengusahaan 1 ha dapat dilihat dari tabel itu. Adapun beberapa hal yang termasuk dalam analisis aspek keuangan, antara lain yang pertama, investasi awal. Investasi adalah penggunaan sumber daya untuk kegiatan produksi yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan pada masa yang akan datang. Investasi awal merupakan investasi yang dikeluarkan pada awal menjalankan proyek. Kegiatan untuk investasi awal dalam usaha tani cabai dilakukan pada bulan ke-0, yaitu dikeluarkan sebelum dilakukan penanaman cabai. Dari tabel 2. Investasi awal usaha tani cabai merah keriting 1 ha dapat dilihat. Usaha tani cabai dengan lahan seluas 1 ha dapat ditanami dengan 30.000 tanaman cabai dengan jarak tanam 50 cm x 60 cm. Jumlah investasi awal sebesar Rp10.482.300 yang digunakan untuk pembelian sarana produksi, upah, tenaga kerja, dan pembelian peralatan lain yang diperlukan.
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pengeluaran untuk sarana produksi digunakan untuk pembelian benih sebesar 600.000, pembelian pupuk sebesar 554.300 dan untuk pembelian obat-obatan sebesar 600.000. Pengeluaran biaya untuk pembelian benih yang baik dan bermutu memang diperlukan karena mengingat pentingnya benih tadi untuk kelangsungan hidup tanaman cabai yang dibudidayakan dengan hasil yang memuaskan. Tenaga kerja yang diperlukan pada awal kegiatan usaha tani cabai, terutama untuk pengelolaan tanah, sedangkan yang lain digunakan untuk pemeliharaan meliputi pemupukan susulan, penyemprotan, penyagaan, dan pemanenan. Nilai sewa tanah selama satu musim tanam dengan luas 1 ha di desa penelitian sebesar 6 juta. Nilai sewa tanah ini dimasukkan dengan tujuan mengetahui perbandingan penggunaan investasi jika ingin melakukan usaha lain. Yang selanjutnya yaitu biaya operasional. Setelah memperhitungkan besarnya investasi awal pada bulan-bulan berikutnya, masih diperlukan biaya-biaya yang pengeluarannya beruntun yang dinamakan biaya operasi. Biaya operasi usaha tani cabai pada bulan-bulan berikutnya digariskan untuk memelihara, termasuk di dalamnya pemberian pupuk susulan, penyiangan dan penyemprotan serta pengeluaran biaya yang lain. Pada usaha tani cabai, biaya yang pemeliharaan sangat diperlukan karena pada bulan-bulan tersebut diperlukan pemeliharaan yang intensif untuk mengantisipasi agar tanaman tetap baik pertumbuhannya sehingga saat panen terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 perhitungan cash flow usaha tani cabai merah keriting dengan luas pengusahaan 1 ha. Pada perusahaan tanaman cabai, biaya operasi yang diperlukan untuk pemeliharaan antara lain pemupukan susulan yaitu 165.000 dan penyiangan 160.000 dan penyemprotan 150. Biaya terbesar dari biaya pemeliharaan adalah pada penyemprotan untuk pengendalian hama dan penyakit karena biasanya pada budidaya tanaman cabai hama dan penyakit sangat menentukan berhasilnya tidaknya panen. Total dari biaya usaha tani cabai monokultur yang meliputi investasi awal dan biaya operasi dari bulan ke-0 sampai bulan ke-6 sebesar 12.250.000. Dengan demikian besarnya biaya usaha tani cabai selama 6 bulan, setiap bulannya sebanyak 2.037.583.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisa kelayakan finansial. Analisa kelayakan finansial usaha tani cabai dilakukan analisa berdasarkan anggaran arus uang tunai. Anggaran arus uang tunai usaha tani ini yaitu proyeksi arus masuk dan keluar usaha tani untuk memperkirakan manfaat bersih tambahan proyek yang lebih lanjut disebut anggaran usaha tani. Penerimaan hasil dinilai pada bulan ke-5 dengan pemanenan dilakukan 1 minggu sekali dengan hasil mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada minggu ke-8 pemanenan dan berangsur-angsur turun hingga pada pemanen terakhir yaitu minggu ke-13. Penerimaan hasil per bulan adalah jumlah hasil per bulan dikalinya harga jual rata-rata di tingkat petani yaitu 2.240 kg. Pendapatan usaha tani cabai monokultur seluas 1 ha adalah penerimaan dikurangi biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Pendapatan pada bulan 0 sampai pada bulan ke-2 masih bernilai negatif karena pada bulan ke-0 sampai pada bulan ke-2 tanaman cabai belum berbuah, sedangkan pada bulan ke-3 penerimaan yang diperoleh petani masih lebih kecil berbanding pengeluaran biaya. Pendapatan mulai diperoleh pada bulan ke-5 yang merupakan bulan kedua dari pemanenan buah cabai. Sama halnya dengan penerimaan, pendapatan petani meningkat pada pemanenan setiap minggunya dan mencapai puncaknya pada pemanenan yang ke-8 dan selanjutnya pendapatan akan turun sampai pada pemanenan ke-13. Berdasarkan besarnya penerimaan biaya dan pendapatan pada usaha tani cabai merah keriting seluas 1 ha dapat dilakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan kriteria investasi yang digunakan dalam analisa finansial berikut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial.
Dalam analisis kelayakan finansial terdapat beberapa yang dianalisa, seperti yang pertama, analisa Net Present Value (NPV). Untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kelayakan pengusahaan tanaman cabai merah keriting seluas 1 hektar, maka perlu dilakukan analisa Net Present Value atau yang disebut dengan NPV. Pengusahaannya dari bulan ke-0 sampai bulan ke-6, di mana nilainya diperhitungkan untuk waktu sekarang, yaitu dengan mencari selisih antara benefit penerimaan dengan biaya pengeluaran atau besarnya pendapatan didiskon faktor sebesar nilai bunga deposit di bank. Analisa ini akan layak jika NPV bernilai positif atau NPV lebih dari 0, dan sebaliknya tidak layak jika NPV kurang dari 0 atau bernilai negatif. Hasil analisa NPV dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan diketahui besarnya NPV dari usaha tani cabai merah keriting seluas 1 hektar adalah lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa usaha tani merah cabai keriting layak diusahakan dan dikembangkan. Analisa yang kedua yaitu analisa Internal Rate of Return atau yang disebut dengan IRR. Berdasarkan pendapatan selama periode waktu dari bulan 0 sampai bulan ke-6, dilakukan perhitungan nilai IRR secara finansial dari usaha tani cabai monokultur seluas 1 hektar. Selama periode tersebut, untuk mengetahui kelayakannya, maka nilai IRR dibandingkan dengan tingkat bunga yang sekarang berlaku di bank, yaitu 1,5% per bulan. Kriteria investasi ini memberikan pedoman bahwa usaha tani cabai layak diusahakan jika nilai IRR lebih dari tingkat bunga di bank, dan sebaliknya jika tidak layak diusahakan nilai IRR kurang dari tingkat bunga di bank. Nilai IRR usaha tani merah keriting seluas 1 hektar dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai IRR sebesar 5,16%. Nilai ini lebih besar dibandingkan tingkat bunga di bank, yaitu 1,5%, sehingga usaha tani cabai merah keriting ini layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Analisa yang ketiga yaitu analisa break-even price atau yang disebut dengan BEP. Untuk mengetahui harga minimal cabai agar tidak mengalami kerugian, maka dapat dicari harga impas dengan menggunakan analisa break-even price atau yang disebut dengan BEP. BEP usaha tani cabai keriting dapat dicari dengan perhitungan sebagai berikut ini pada tabel. Dari tabel tersebut diketahui bahwa harga impas cabai dari hasil rata-rata itu 1,162,69 kg adalah sebesar 1.752,47 kg. Harga impas ini lebih kecil dari harga tingkat petani. Dengan demikian diketahui pengusahaan tanaman cabai telah memberikan keuntungan bagi petani apabila peningkatan hasil dilakukan, sehingga pengusahaan cabai keriting layak diusahakan dan dikembangkan. Analisa yang keempat yaitu Profitability Index atau yang disebut dengan PI. Perhitungan Profitability Index PI yaitu Profitability Index sama dengan total PF dari Profit atau total investasi.
yaitu 20.025.844,69 dibagi 10.482.300 sama dengan 19,1%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka PI menunjukkan bahwa investasi pada usaha tani cabai merah keriting ini menguntungkan. Hal ini dikatakan bahwa apabila perhitungan PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut menguntungkan. Yang kelima yaitu analisa payback period atau disebut dengan PP. Dalam pengusahaan cabai merah keriting seluas 1 hektar dibutuhkan modal yang cukup banyak. Apabila modal tersebut didapat dari pinjaman di bank, akan tetapi untuk usaha tani ini modal tersebut akan kembali pada bulan kelima. Untuk mengetahuinya dapat dicari dengan perhitungan, yaitu jika biaya kumulatif telah dapat ditutup dengan penerimaan kumulatif, pada saat inilah payback period telah tercapai. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat diberi kesimpulan dari perhitungan di atas. Dapat dilihat bahwa pendapatan kumulatif pada bulan kelima adalah sebesar 21.295.160, sedangkan investasi awal atau modal pada usaha ini adalah sebesar 10.482.300. Dan pada saat itu dapat dikatakan bahwa payback periode telah tercapai, sehingga usaha tani cabai merah keriting ini layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Materi selanjutnya yaitu analisis aspek resiko. Beberapa resiko tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang buruk atau sesuatu kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dan terjadi secara tidak terduga. Berikut klasifikasi resiko terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama, resiko murni dan spekulatif. Resiko murni adalah resiko yang dapat mengakibatkan suatu kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan untuk menguntungkan. Sedangkan resiko spekulatif adalah resiko yang dapat menguntungkan atau merugikan. Yang kedua, resiko sistematik atau spesifik. Resiko sistematik juga disebut sebagai resiko yang tidak dapat didiversifikasi, yaitu resiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan penggabungan berbagai resiko. Resiko spesifik adalah resiko yang dapat didiversifikasi melalui proses penggabungan atau yang disebut dengan pooling. Sektor pertanian tidak terlepas dari kondisi risiko yang disebabkan oleh beberapa faktor atau sumber. Sumber-sumber risiko dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, ketidakpastian hasil produksi. Ketidakpastian hasil produksi ini disebabkan oleh sektor pertanian yang sangat tergantung kepada alam, seperti cuaca dan iklim, hama dan penyakit, temperatur udara, pergantian musim, dan sebagainya. Adanya resiko berpengaruh nyata terhadap aktivitas produksi dan penerimaan. Yang kedua, ketidakpastian harga. Fluktuasi harga pada produk pertanian disebabkan oleh faktor alam, permintaan, dan penawaran. Semakin tinggi tingkat permintaan, maka semakin tinggi pula harga produk-produk pertanian, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, semakin berfluktuasi harga, maka risiko harga semakin besar. Yang ketiga, ketidakpastian keuntungan. Resiko
produksi dan resiko harga dapat menimbulkan adanya resiko keuntungan. Semakin tinggi fluktuasi keuntungan, maka resiko yang akan dihadapi akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah fluktuasi keuntungan, maka resiko yang dihadapi akan semakin rendah. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.